Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam pagi, Bapak, warahmatullahi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Jadi di perkuliahan kita, perkuliahan di mata kuliah Riset Operasi di pertemuan 13 hari ini, itu kita akan membahas terkait dengan model transportasi. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua di sini eh, sudah tampil di screen-nya masing-masing ya. Di sini ada model transportasi untuk materi kita hari ini. Kemudian untuk outline-nya, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan konsep dari transportasi. Kemudian yang kedua adalah metode-metode dari transportasi itu sendiri. Kemudian baru kita coba dengan contoh soal begitu ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran dari materi kita hari ini di konsep transportasi diharapkan bahwa teman-teman semua bisa memahami definisi dari model transportasi. Kemudian yang kedua bisa memahami model-model pemecahan masalah dari transportasi itu sendiri. Jadi metode-metodenya nanti kita bisa pahami bersama. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menerapkan metode transportasi dalam pemecahan permasalahan di industri, gitu ya. Jadi ada 3 capaian yang akan kita capai pada perkuliahan hari ini. Kemudian untuk memulai ya sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin tahu dulu kira-kira apa yang teman-teman ketahui terkait dengan transportasi. Jadi mungkin bisa coba masuk ke menti.com, kemudian sama-sama masukin kode ini ya teman-teman ya. Atau mungkin ada yang mau langsung jawab aja kira-kira apa sih transportasi itu? Ini siapa tahu ada yang mau coba menjawab. Ada Boleh yang langsung tahu jawab, Bu? apa transportasi ini? Oke, silakan. Boleh. Ini silakan, Mas. Ya, Bu. Transportasi itu perpindahan dari satu tempat atau dari satu bagian ke bagian yang lain, Bu. Itu Perpindahan dari satu tempat ke tempat tempat yang lain ya, lain. atau dari satu bagian ke bagian lain. Ya. Eh, betul, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain, teman-teman? Ini eh, saya mungkin langsung bahas terkait dengan definisinya ya. Tadi betul yang disampaikan teman kita bahwa transportasi itu adalah proses perpindahan produk dari titik asal ke titik tujuan untuk melakukan proses bisnis dan tujuannya adalah ingin agar bisa meminimasi biaya dari transportasi tersebut atau perjalanannya. Jadi ini kalau konteksnya secara industri ya, teman-teman. Kemudian sedikit ilustrasi. Jadi misalnya kalau kita punya beberapa source atau sumber, di sini ada 3 kota begitu, ada Cirebon, kemudian Bandung, sama Cilacap yang dia punya destination atau tujuan juga ada 3 kota di mana masing-masing dari sumber itu punya supply atau persediaan, sedangkan masing-masing destination itu punya demand atau permintaannya begitu ya. Di sini misalnya dari Cirebon ke Semarang, kemudian Cirebon ke Jakarta, kemudian Cirebon ke Purwokerto dan seterusnya. Jadi ini proses dan perpindahan dari sumber ke destination atau ke tujuan itulah yang kita sebut sebagai proses transportasi begitu ya. Kemudian uh, kemudian tadi kita ketahui bahwa untuk tujuannya itu ingin meminimasi biaya perjalanan sehingga fungsi tujuan dari transportasi model ini itu adalah kita ingin minimasi cost-nya atau minimasi C ya. Jadi minimasi cost atau minimasi biaya itu sama dengan peralihan antara biaya transportasinya dikali dengan
jumlah dari produknya. Jadi ini C itu adalah cost ya. Kemudian X itu adalah berapa banyak dari jumlah produknya. Jadi kita ingin tahu berapa minimasi dari biayanya adalah harganya sendiri dikali sama banyaknya produk. Kemudian untuk asumsinya di sini kita asumsikan untuk model transportasi itu total supplies ya. Jadi total dari persediaan itu sama dengan total demand. Jadi di sini untuk dalam keadaan ideal ya, walaupun kalau secara secara langsung atau di keadaan nyata ini sulit terjadi gitu. Ini kalau kita asumsikan dalam keadaan ideal. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini untuk metode transportasi itu kita punya 6 metode yang dibagi menjadi solusi awal dan juga solusi optimum. Jadi metode untuk yang di solusi awal itu ada 3, ada metode Northwest Corner, kemudian least cost dan juga Vogel's approximation method. Sedangkan kalau untuk yang di solusi optimum itu ada apa namanya, ada 3 metode, ada stepping stone, kemudian modified distribution, sama kita bisa juga menggunakan software POM QM. Ini udah sering kita gunakan ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk tabulasinya ini bisa seperti ini bentuk tabel transportasinya. Di sini kita mulai dari kiri, dari sumber ke tujuan. Ini dari sumbernya ke tujuan. Kemudian di sini masing-masing sumber itu punya masing-masing supply ya atau persediaannya. Kemudian setiap tujuan juga punya masing-masing demand atau permintaannya. Kemudian yang di dalam kotak ini itu adalah cost-nya ya atau biaya untuk per masing-masing transportasinya. Misalnya dari sumber satu ke tujuan satu ini adalah besar biayanya. Kemudian yang X tadi itu adalah jumlah produk yang diantarkan atau jumlah produk yang dibawa dari sumber ke tujuan. Jadi seperti ini bentuk tabulasinya. Kemudian kita coba masuk ke contohnya ya, contoh dari model transportasi. Di sini saya punya kasus kita punya 3 pabrik ya, pabrik 1, 2, dan 3. Kemudian kita punya gudang, gudang 1, 2, dan 3 ya. Pabrik itu masing-masing dia punya persediaannya, supply-nya sekian. Kemudian gudang juga punya permintaan yang masing-masing seperti di jumlah ini ya, ya angka ini. Tadi asumsi kita di awal bahwa total dari demand itu sama dengan total dari supply. Sehingga di sini total dari demand ini 280, mungkin juga untuk total dari supply-nya juga 280. Jadi seperti ini untuk kasus di awal. Kemudian setelah itu uh, kita coba dulu untuk menyelesaikan dengan metode Northwest Corner atau metode yang pertama ya. Jadi kalau secara bahasa kira-kira apa nih artinya nih? Northwest Corner. Ada yang tahu mungkin yang jago bahasa Inggris nih? Apa tuh? Kira-kira kalau misalnya kalau kita bahasakan secara bahasa Indonesia ya, Yaitu Northwest Corner metode itu berarti metode seperti utara apa? barat, sudut utara Boleh barat. silakan, Mas. Kalau di Indonesia kan Sudut metode utara barat sudut ya. utara barat gitu Bu ya. Ya, jadi kalau kita artikan per kata ya, ini ini itu adalah sudut utara barat. Cuman kalau secara mungkin bahasa sehari-hari itu sama dengan pojok kiri atas ya. Jadi misal kalau kita punya tabel, kita mulai dari pojok kiri atas berarti di sini gitu ya. Jadi nanti untuk titik awalnya nanti kita akan mulai di northwest cornernya atau di pojok kiri atasnya. Kita coba sama-sama ya, teman-teman. Ini tadi kasus yang sebelumnya yang sudah yang ini tadi ya, yang ini kemudian kita buat tabulasi sesuai dengan tabel dari transportasinya seperti ini. Kemudian tadi ada dari sumber 1, 2, 3 ke tujuan 1, 2, 3. Masing-masing punya demand, masing-masing punya supply yang jumlahnya dia sama sebesar 280. Kemudian angka yang di sini tadi apa?
Ada yang tahu angka yang di dalam kotak itu adalah biaya ya atau cost-nya. Jadi misal tadi dari sumber satu ke tujuan satu itu butuh biaya sebesar 8 dan seterusnya. Kemudian untuk penyelesaian dengan metode Northwest Corner atau dengan metode pojok kiri atas itu berarti kita akan mulai pengalokasiannya di sebelah sini ya, di pojok kiri atasnya. Oke, masih fokus ya semuanya. Coba kita sama-sama. Misalnya tadi kita punya untuk yang di sumber satu itu punya 120 supply atau persediaan. Kemudian untuk demand dari tujuan satu dia punya sebesar 150 nih. Jadi untuk pengalokasian di sini di node scorer-nya itu kira-kira berapa yang bisa kita alokasikan kalau melihat balance antara demand dan supply-nya ya. Di sini itu berarti gimana? Ada yang bisa jawab mungkin sebelum saya mulai. Berarti kita akan alokasikan dari sumber satu ke tujuan satu itu adalah sebesar 120. Jadi kita kan punya persediaan 120 nih ya. Kemudian ternyata ada permintaan di tujuan satu itu sebesar 150 sehingga kita alokasikan semuanya full dari supply dari sumber yang pertama maka 120 di sini sehingga supply-nya udah di nol ya jadi habis sedangkan demand yang di tujuan satu itu jadinya sisa 30 sehingga di sini bisa kita anggap sudah terpenuhi ya atau sudah selesai untuk persediaan dari sumber satu. Kemudian eh, selanjutnya adalah kita lihat lagi untuk di sumber yang kedua ya. Tadi sumber yang kedua dia punya persediaan sebesar 80, sedangkan permintaan dari tujuan satu itu masih ada tersisa sebesar 30. Maka di sini berapa yang bisa kita alokasikan? Ada yang bisa jawab mungkin? Halo? Atau mungkin saya terlalu cepat ya? Sepertinya saya kayaknya terlalu cepat penjelasannya ya. Aman, Bu. Oh. Ini ya berarti sebesar 30. Jadi kan tadi sisa dari demand-nya itu sudah sebesar 30, maka kita alokasikan semuanya untuk memenuhi demand yang ada di tujuan satu dulu. Ya, di sini jadinya demand-nya udah terpenuhi semua, sudah tinggal nol. Kemudian yang di sini sisa berapa? Untuk yang supply dari sumber 2, teman-teman. 80 sudah kita alokasikan 30 maka sisanya adalah 50 betul. Jadi untuk yang di apa sumber 2 kita masih punya supply sebesar 50. Kemudian karena ini sudah nol maka dia sudah terpenuhi ya. Bisa kita coret. Ini saya jadinya coretannya kurang bagus ya. Nanti silakan diulang lagi recordnya. Kemudian sudah selesai untuk di sumber satu dan juga di tujuan satu. Kemudian kita pindah ke demand dari tujuan dua. Ini tujuan dua dia punya demand sebesar 50. Kemudian kalau dari sumber dua dia supply-nya tinggal 50. Maka berapa yang bisa kita alokasikan di sini? Mas Akdiatul mungkin boleh kira-kira berapa nih? Belum, Kalau Bu. misalnya kita punya, Saya belum menghitung. eh, iya, boleh. Oke, jadi di sini ya kita intinya adalah kita ingin keseimbangan ya antara supply dan demand-nya. Sehingga tadi kalau misalnya kita masih punya supply sebesar 50, kemudian demand-nya butuhnya 70, maka ya udah kita alokasikan semuanya seluruhnya dari supply yang ada di sumber 2 gitu. Di sini akhirnya supply-nya habis, sudah tinggal nol, kemudian demand-nya sudah jadi tinggal 20 lagi gitu ya. Kemudian kita pindah ke bawahnya untuk di sumber 3.
Di sini tadi untuk yang di sumber 3 dia punya supply 80, kemudian untuk di demand 2 itu masih butuh 20. Maka yang kita alokasikan adalah sebesar 20. Kemudian di sini dia bisa 60. Terakhir sama-sama ya, jadi di sini tinggal 60. Sehingga untuk pengalokasiannya kita lihat di nilai yang terisi pada kotak ya. Jadi kotak yang terisi yang merupakan pengalokasian dari transportasi kita. Sini tadi dari sumber 1 ke tujuan 1 sebesar 120, kemudian dari sumber 2 ke tujuan 1 30, dan seterusnya. Kemudian untuk kesimpulannya kita berapa nilai biayanya atau berapa total biayanya. Maka tinggal kita sesuai dengan rumus yang tadi ya, bahwa itu adalah perkalian dari biayanya atau cost-nya dikali sama X-nya atau nilai berapa banyak dari produknya. Sehingga jadinya seperti ini, 120 dikalikan dengan 8 ya, 120 jumlah barangnya dikalikan dengan cost-nya, 120 dikali 8, ditambah 30 kali 15, ditambah 50 kali 10, ditambah 20 kali 9, dan terakhir ditambah 60 kali 10. Totalnya adalah sekian, 2.690. Jadi total dari biaya perjalanan pada case ini itu adalah 2.690. Kalau kita menggunakan metode yang tadi ya, metode Northwest Corner. Itu kemudian selanjutnya mungkin ini tugas ya, tugas untuk coba teman-teman selesaikan. Kalau kita ini hampir sama ya, cuman beda angkanya aja. Kita coba pelan-pelan terapkan metode yang tadi. Ini misalnya kita punya sumber X, Y, Z ya, yang dia masing-masing punya supply sekian. Kemudian kita punya tujuan yang dia masing-masing juga punya demand sebesar ini. Kemudian ini adalah biayanya masing-masing. Kalau kita menggunakan metode Northwest Corner tadi. Sebelum menjawab, kira-kira ada pertanyaan teman-teman atau ada yang mungkin kurang paham ya tadi? Saya terlalu cepat, saya tahu. Silakan kalau ada. Atau mungkin masih bingung ya? Masih bingung, Bu. Masih bingung ya. Jadi tadi kira-kira bingungnya di mana nih? Pengalokasiannya atau apanya? Atau mungkin gimana cara ini ya memasukkan nilainya ya. Jadi intinya itu kita melihat keseimbangan dari demand sama supply-nya. Karena tadi kita asumsikan di awal bahwa nilai dari supply sama demand itu sama jumlahnya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk sementara materi kita pada pagi hari ini. Nanti untuk soal ini bisa dijadikan tugas. Nanti kita coba bahas lagi di minggu depan. Gitu ya semuanya. Kalau memang nanti kalian coba dulu saja menerapkan metode ini, kemudian nanti kita bahas bersama lagi. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mungkin itu dulu materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini saya kelebihan waktu Jangan saya tadi sempat. ya, jangan dulu recordnya, jangan dulu di stop ya sampai nanti ada pembahasan dari instruktur ya Bu ya. Oh iya, iya Bu. Ini saya Ya. rencananya mau record dari sampai akhir sih. Oh ya, jadi master record ya sampai Iya Bu. teman nanti. Oke, Saya terima tadi Semuanya jadi master waktunya record ini. nggak sempat saya stopwatch Bu, jadi saya nggak tahu nih waktu saya udah lewat atau ya. kurang Tepat Bu bahkan. ya. Sisa 1 menit. Oh, alhamdulillah. Oke. Iya baik, Prof Jo, silahkan Prof. Baik, Bu Neneng. Ya, kita sudah menyaksikan penampilan Ibu Nurul Hilmi ya, dengan mengambil pokok bahasan model transportasi. Betul, Bu Nurul? Betul, Prof. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam transportasi itu berdasarkan supply and demand.
ya, dengan beberapa model tadi ya ditampilkan, ada model solusi awal dengan sub-subnya, kemudian solusi optimum, sampai kalkulasi hitung-menghitung ya dari bagaimana kita menghitung berkaitan dengan transportasi. Saya tidak melihat dari materi karena memang saya bukan ahlinya gitu ya, bukan ahli transportasi, cuman yang enak naiknya aja bayar gitu kan. Ya, jadi pembelajaran ini sudah dimulai dengan awal yang baik gitu ya. Jadi dimulai dengan pendahuluan, kemudian ada inti maupun penutup. Di awal tadi sudah menyapa dari mahasiswanya, kemudian penyampaian materi memang dipancing dengan awalnya itu dengan pertanyaan gitu ya. Kemudian penyampaian materi ini karena mungkin Ibu Nurul itu mengejar waktu gitu ya. Seolah-olah ini harus pas waktunya, kemudian materinya cukup tersampaikan semua gitu. Tapi karena ini kita latihan micro teaching, semuanya kecil ya, ukuran siswanya kecil, mahasiswanya ya tidak banyak. Kemudian waktu yang disampaikan juga terbatas. Kemudian materi juga sudah disiapkan yang terbatas juga gitu kan. Nah, selama proses ada feedback itu tanya jawab, tidak berarti kita tanya jawab itu setelah materi habis. Ya, tetapi dalam proses itu tergantung mahasiswa. Mahasiswa itu suka nyeletuk juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendadak yang harus kita jawab pada saat itu. Karena menunggu waktu yang agak panjang mungkin juga pertanyaannya juga tidak ingat lagi atau tidak fokus pada materi. Kemudian pemberian tugas, katakanlah yang terakhir itu ya Ibu Nurul mencoba untuk dicari solusinya oleh mahasiswa. Tetapi memang waktunya pendek, jadi masa dijadikan tugas saja. Nah, karena juga tadi mestinya ada penutup, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali membicarakan materi atau topik bahasan yang berbeda. Kemudian diberi kelanjutan ya, tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya disampaikan pada mahasiswa ketika penutup juga, tidak hanya sekedar menutup. Jadi tugas-tugas Anda harus masuk minggu depan dan akan dipresentasikan depan kelas. Jadi ada tugas yang memang menjadi tanggung jawab mahasiswa. Tapi secara keseluruhan Ibu Nurul sudah menampilkan sesuai dengan mata kuliah yang diampu gitu ya. Mungkin itu saja Bu Neneng, koreksi saya. Bila ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Baik, adakah rekan-rekan di sini yang mungkin ada komentar untuk Mbak Nurul Ilmi? Tidak ada? Baik, kita applause dulu untuk Mbak Nurul. Ya, baik kita lanjut.